but it ended up being terrifying. And the day we got home from WrestleMania, the next morning at 6 a.m. Bagaimana jika pegulat paling ikonik Anda, orang yang bisa berjalan ke stadion dan membisukan kerumunan dengan satu pandangan, bertemu pertarungan terakhirnya di sebuah jalan masuk perumahan yang sunyi? Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang legenda 30 tahun pemerintahan di ring. Tidak. Kita melihat momen-momen terakhir dari Deadman itu sendiri, sebuah kecelakaan mobil tragis yang memotong ceritanya terlalu cepat. Mark William Calaway, lebih dikenal di seluruh dunia sebagai The Undertaker, mendominasi WWE dengan warisan tak tertandingi dari kehancuran dan kejuaraan, tetapi di luar sorotan, hidupnya sama kompleksnya dengan sabuk kejuaraan apapun. Dari masa kecil sederhana di Houston, hingga sebuah rumah mewah yang bisa menyaingi impian raja gulat manapun, kekayaan bersihnya sebesar $17 juta hampir tidak menggores permukaan dari kerajaan yang dia bangun. Dalam eksklusif ini, kita akan melampaui Pyrotechnics dan menggali ke dalam usaha pribadi yang menjaga Deadman hidup setelah lonceng terakhirnya berbunyi. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kekuatan yang sama yang membuat penggemar gemetar di dalam arena menjadi legenda hidup dengan aset kelas atas, dan bagaimana tabrakan yang fatal di jalan sunyi membawa kerajaannya ke berhenti yang tiba-tiba dan menyedihkan. Siap untuk menyaksikan kisah tak terungkap tentang mengapa panggilan tirai Undertaker tidaklah sebuah akhir yang ditulis, tetapi perpisahan nyata dan tak terbalikan. Tetaplah, karena apa yang akan Anda lihat akan mengubah cara Anda mengingat Raja Kegelapan selamanya. The Undertaker telah lama menjadi sosok yang dikelilingi misteri, bayangan yang membentang di setiap sudut sejarah gulat profesional. Selama lebih dari 3 dekade, nama Mark William Calaway, lebih dikenal di dunia sebagai Deadman, menggantung di atas lingkaran yang ditentukan, mendominasi WWE dengan aura kematian dan takdir yang sedikit bisa menyaingi. Namun, di luar spektakel, di luar darah dan keringat di ring, sebuah dunia yang berbeda terbuka, satu yang mewah sunyi dan desain yang disengaja. Untuk memahami pria di balik topeng, untuk berjalan di jalur yang dia ukir dari kota kecil Texas, hingga rumah mewah di Barton Creek, adalah untuk menyaksikan hidup yang menyeimbangkan legenda dengan kesederhanaan sehari-hari yang halus. Lahir pada 24 Maret 1965, di Houston, Texas, Calaway tumbuh dalam keluarga yang menghargai kerja keras dan ketabahan. Dia adalah yang termuda dari 5 bersaudara. David, Michael, Paul, dan Timothy, masing-masing mengukir jalur mereka sendiri dalam hidup yang menuntut dedikasi. Kehilangan ayahnya, Frank Compton Calaway, pada 2003, dan kemudian saudaranya Timothy pada 2020, melemparkan bayangan panjang di rumah Calaway, mengingatkan seorang Mark muda tentang sifat rapuh dari dunia yang dia akan kuasai di arena. Sejak usia dini, bakat atletik Calaway tidak terbantahkan. Sementara menghadiri sekolah menengah Waltrip, dia unggul dalam sepak bola dan basket, membuktikan dirinya sebagai atlet yang serba bisa menguasai lapangan dan pengadilan. Kemampuannya mendapatkan beasiswa ke Angelina College di Lufkin, Texas, di mana dia terus mengasah keterampilannya. Namun, transisi ke Texas Wesleyan University pada 1985 benar-benar menetapkan panggung untuk masa depannya. Berfokus pada manajemen olahraga, dia bermain sebagai pemain tengah untuk Rams, sebuah peran yang memanfaatkan tinggi badannya yang menjulang dan kehadiran fisiknya yang luar biasa. Selama tahun-tahun kuliah ini, benih dari jalur profesional mulai tumbuh. Apakah sebagai pemain, manajer, atau mungkin sesuatu yang lebih? Di pertengahan 1980-an, Calaway menemukan dirinya di persimpangan jalan. Dia memiliki kesempatan untuk membawa bakat atletiknya ke luar negeri, mungkin untuk bermain bola basket profesional di Eropa. Daya tarik dari karir yang stabil dan dapat diprediksi di olahraga bisa telah mengarahkannya ke jalur yang lebih konvensional. Namun, dorongan yang lebih dalam, hampir instinktif, ke dunia gulat pertunjukan memanggil. Keputusan untuk meninggalkan kuliah pada 1986 adalah titik balik. Itu menandai langkah pertama ke panggung yang akan mengalahkan setiap karir yang mungkin dia bayangkan. Debutnya datang pada 26 Juni 1987, dengan World Class Championship Wrestling, di mana dia mengambil julukan Texas Red. Meskipun awalnya singkat, dampaknya sangat mendalam. Dan pengalaman itu meletakkan dasar untuk karir yang akan melintasi benua dan dekade. Pada 1988, dia bergabung dengan Continental Wrestling Association, bereksperimen dengan persona seperti Master of Pain dan The Punisher, nama yang mengisyaratkan masa depan yang lebih gelap dan lebih tangguh. Calaway's ketertarikan pada karakter yang bisa memerintahkan rasa takut sudah mulai terbentuk. Momen penting dalam kehidupan profesional Calaway tiba pada 1990 ketika dia memasuki World Wrestling Federation, WWE saat ini, mengambil karakter yang lebih halus,
meskipun masih menakutkan. Meskipun dia awalnya bergulat sebagai heel standar, itu adalah munculnya persona Deadman yang akan menjadi tanda tangannya. Persona ini, campuran dari ketidakterelakan kematian dan kehendak yang tidak terpecahkan, bukan hanya sebuah gimmick. Ini menjadi filosofi yang akan mempengaruhi setiap pertarungannya, setiap interaksinya dengan penggemar, dan cara WWE membangun narasi di sekitar dia. Karir gulat Calaway adalah tapiseri dari persaingan yang tak terlupakan, cerita yang dramatis, dan kecerdasan pertandingan. Dari kekuatan mentah Stone Cold Steve Austin hingga keanggunan akrobatik Shawn Michaels, Calaway berinteraksi dengan nama-nama teratas di bisnis ini. Streak WrestleMania-nya, A21 pertandingan kemenangan berturut-turut, menjadi legenda dalam haknya sendiri, rantai dominasi yang tidak terputus yang tampaknya hampir mitos. Kehilangan streak pertama pada 2014, setelah 21 kemenangan berturut-turut, adalah momen hati yang patah dan kemenangan. Itu menandai akhir dari sebuah era dan awal dari babak baru. Warisan The Undertaker jauh melampaui prestasi dalam ringnya. Dia menciptakan kembali dirinya dengan setiap generasi penggemar, selalu setia pada arketipe Deadman sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Apakah itu entrance dramatis, finisher, final judgment, yang menggigit, atau pertandingan, casket, khas? Persona Calaway adalah mitos yang berkembang yang tetap konsisten. Jurnalis dan analis sama-sama memuji karakternya sebagai mungkin yang terbesar dalam sejarah gulat. Mengibaratkannya sebagai sebuah artefak yang dihormati yang melampaui sifat sesaat hiburan. Setelah karir yang penuh cerita, Calaway pensiun dari kompetisi aktif, keputusan yang tidak menghapus kehadirannya tetapi malah memperkuat legenda. Namun, pensiun tidak berarti akhir dari perhatian Calaway yang teliti terhadap detail atau keinginannya untuk kenyamanan. Sebaliknya, itu membuka pintu ke dunia ruang hidup yang dirancang dengan hati-hati dan kehidupan yang mencerminkan selera pribadinya. Dia dan istrinya, yang telah berada di sampingnya sepanjang waktu, memilih sebuah rumah di Austin, Texas. Sebuah tempat tinggal yang menjelmakan mewah modern dan kemewahan yang tidak mencolok. Mansion Austin ini, yang terletak di sepanjang Amara Drive yang prestisius di Barton Creek, adalah sebuah tempat perlindungan yang menggabungkan gaya hidup santai Texas dengan desain yang rapi dan canggih. Dengan harga hampir $3.9 juta, itu lebih dari sebuah rumah. Itu adalah bukti keseimbangan antara fungsi dan estetika yang Calaway hargai. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur yang luas, masing-masing dengan kamar mandi pribadi yang lengkap, memastikan privasi dan kenyamanan untuk anggota keluarga dan tamu. Sebuah ruang belajar yang dilengkapi dengan bar basah dan meja marmer berkualitas tinggi, berfungsi sebagai ruang yang serbaguna untuk relaksasi dan hiburan. Di jantung rumah ini terdapat sebuah dapur gourmet yang canggih, puncak dari desain kuliner dan fungsionalitas. Kabinet khusus, peralatan Wolf dan Sub-Zero berkualitas tinggi, dan perlengkapan Berto Premium menggabungkan untuk menciptakan ruang yang sama-sama memukau secara visual dan praktis. Balok Douglas Fir yang terbuka, lantai oak putih Eropa, dan aksen marmer yang halus memberikan suasana yang hangat dan mengundang yang berbeda dengan persona yang dingin dan keras yang Calaway tampilkan di ring. Keamanan dan teknologi terintegrasi dengan lancar di seluruh properti, mencerminkan pemahaman Calaway bahwa dunia telah menjadi semakin terhubung namun rentan. Sistem kamera yang ada di mana-mana, Wi-Fi terintegrasi, dan kontrol otomatis Lutron memungkinkan penghuni untuk mengelola pencahayaan, suhu, dan suasana dengan sentuhan sederhana. Tirai motorik dan stasiun pengisian 220 volt untuk kendaraan listrik menekankan komitmen terhadap privasi dan keberlanjutan. Di luar interior, tanah juga sama mengesankan. Lapangan hijau yang rimbun membentuk pemandangan lapangan golf yang indah, sementara kolam renang yang berkilauan menawarkan pelarian yang tenang dari panas Texas. Garasi 2 mobil, yang menampilkan lantai epoksi dan stasiun pengisian khusus, dirancang untuk daya tahan dan kenyamanan, memastikan bahwa bahkan kendaraan Calaway yang paling berharga tetap dilindungi dan dapat diakses. Perjalanan Calaway ke Estate Austin ini tidak dimulai di sini. Lebih awal dalam karirnya, dia memiliki sebuah mansion bergaya Mediterania yang indah di lingkungan Westlake, sebuah bangunan seluas 6.000 kaki persegi yang merupakan perpaduan antara daya tarik dunia lama dan mewah modern. Estate yang diukir tangan batu kapur, ubin atap tanah liat Italia, dan 3 perapian besar menunjukkan keanggunan abadi yang megah dan mengundang. Kamar mandi spa inspirasi seharga $100,000 di Suite Master, ruang cerutu yang tersembunyi dengan masuk sidik jari, dan suite tamu yang dilengkapi sepenuhnya menekankan tingkat detail dan personalisasi yang Calaway bawa ke sekitarnya. Penjualan properti ini seharga $4,1 juta menandai transisi ke babak baru,
namun warisannya tetap menjadi refleksi dari selera Calaway yang halus. Pengaruh The Undertaker tidak hanya memengaruhi acara-acara utama seperti WrestleMania, tetapi juga kain harian program WWE. Pertarungannya melawan Stone Cold Steve Austin pada 28 Juni 1999, menarik 12 menit waktu siar televisi, menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah gulat. Pertarungannya di Hell in a Cell melawan Triple H di WrestleMania 28, yang memenangkan penghargaan PWI Match of the Year, tetap menjadi tolak ukur untuk penceritaan dalam hiburan olahraga. Melalui setiap kejuaraan, setiap pertahanan kejuaraan, kehadiran Calaway adalah pengingat konstan tentang narasi yang lebih dalam. Satu yang melampaui pertarungan fisik dan berbicara tentang fascinasi manusia dengan kematian, takdir, dan ketabahan. Pria di balik topeng, yang dulunya seorang siswa di sebuah kota kecil Texas, telah menciptakan hidup yang seimbang antara kehadiran publik mitos dengan hidup pribadi yang halus. Perjalanannya dari seorang pemain bola basket beasiswa hingga legenda kematian dan takdir, dan akhirnya menjadi kurator rumah-rumah mewah dan kenyamanan modern, menggambarkan komitmen untuk keunggulan di setiap arena. Bagi penggemar dan kritikus, The Undertaker tetap menjadi tokoh yang warisannya bertahan tidak hanya dalam catatan rekor, tetapi juga dalam ruang-ruang sunyi yang dihuninya, ruang-ruang yang mencerminkan perhatiannya yang teliti terhadap detail, apresiasi untuk keanggunan abadi, dan dedikasi yang tidak goyah terhadap kerajinannya. Nama The Undertaker telah menjadi sinonim dengan legenda, sebuah julukan yang mengingatkan gambaran gerbang kuburan, langkah kaki yang menggelegar, dan aura kemenangan yang tak terhindarkan. Namun, di bawah baja dan api lingkaran yang disekat, terdapat seorang pria yang pengaruhnya meluas jauh di luar dinding arena. Ketika penggemar mengingat kemenangan terbarunya dan gema ikonik dari masuknya, babak baru terbuka, satu yang membawa karir legendarisnya ke penutup dan menampilkan keluasan hidup yang dijalani di banyak panggung. Dalam ranah gulat profesional, karir Mark Calaway adalah tapiseri yang ditenun dengan kemenangan yang melampaui pengukuran biasa. Angka-angka berbicara dengan jelas. Rekor 42 kejuaraannya tidak tertandingi, setiap gelar mencerminkan babak dalam saga epik yang melintasi dekade. Gelar-gelar ini bukan hanya trofi, mereka adalah tonggak yang diukir dalam sejarah olahraga, berakhir dengan total 62 kemenangan kejuaraan individu, sebuah angka yang tidak pernah dicapai oleh pegulat lain. Setiap judul, setiap sabuk, adalah perwujudan dari semangat yang tak kenal lelah yang Calaway budidayakan dan proyeksikan ke dalam hati para penggemar di seluruh dunia. Sementara penghargaan yang diterimanya sangat mengesankan, mereka koeksis dengan momen-momen yang menantang esensi dari kepribadiannya. Akhir 2000-an melihat karir Undertaker diuji oleh serangkaian kesulitan yang tidak terduga. Serangkaian kecelakaan mobil yang kemudian terjadi, meskipun sebagian besar disimpan secara pribadi, berfungsi sebagai pengingat bahwa kehidupan seorang legenda tidak terbatas pada ring. Kebisingan media yang menyusul setiap insiden adalah refleksi dari seberapa dalam kehadiran Calaway meresonansi dengan publik. Penggemar menonton, dengan napas yang terhenti, saat headline muncul, mengkronikan serangkaian kesialan yang, bagi banyak orang, merupakan kontras yang tajam dengan ketidakterkalahkan yang dia proyeksikan selama entry-nya. Narasi dari seorang tokoh yang telah menantang odds, namun masih tetap manusia, terbuka di mata publik. Perjalanan kejuaraan Calaway dimulai pada saat ketika lanskap WWE sangat kompetitif. Kedatangannya pada 1991, yang ditandai dengan entre yang mengesankan, segera mendorongnya ke sorotan. Kemenangan kejuaraan pertamanya pada Survivor Series tahun yang sama, akan menjadi awal dari era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang pemerintahannya, Calaway akan menampilkan kombinasi unik dari stoicisme dan ferocity, menarik penggemar ke dalam dunia di mana yang supernatural terasa nyata. Gerakan tanda tangannya, dari Tombstone Pile Driver yang menghancurkan hingga Black Hole Slam yang mengesankan, menjadi ikonik, mengukuhkannya sebagai pegulat yang gayanya sama-sama merupakan pertunjukan dan ujian kekuatan fisik. Jalan menuju kebesaran tidaklah merupakan perjalanan yang soliter. Calaway, bersama dengan sekelompok sekutu yang erat di belakang layar yang dikenal sebagai Bone Street Crew, membudidayakan persaudaraan yang dibangun atas dasar saling menghormati. Kelompok ini, yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Yokozuna, Charles Wright, The Godfather, dan lain-lain, memupuk rasa persaudaraan yang melampaui pertunjukan. Setiap anggota Bone Street Crew memiliki inisial BS, lambang persatuan dan persaudaraan, yang ditato di tubuh mereka, sebagai bukti hidup dari rasa saling menghormati yang membentuk dinamika di belakang layar. Pengaruh kelompok ini terasa, mempengaruhi keputusan booking, alur cerita, dan bahkan arah kreatif WWE. Namun, seiring berjalannya tahun, perjalanan Calaway bertemu dengan tantangan yang menguji ketabahannya.
2000-an membawa serangkaian kontroversi yang mempertanyakan autentisitas dari cerita di dalam ring. Kritik dari komentator seperti Dave Meltzer menyoroti inkonsistensi yang dirasakan, terutama setelah keterlibatan Calaway dalam persaingan tingkat tinggi seperti saga DDP. Pengamatan Meltzer meluas di luar ring gulat, menyentuh nuansa politik yang ditenun ke dalam kehidupan Calaway. Pada 2020, dia secara terbuka mengungkapkan dukungan untuk gerakan Blue Lives Matter, sebuah sikap yang mendapat baik pujian dan pengawasan dari penggemar di seluruh spektrum. Penggabungan posisi publiknya dengan karakter gulatnya merupakan dinamika yang menambah kedalaman pada narasi yang sudah kompleks. Ketika karir Undertaker memasuki senja, warisan Calaway mulai bergeser ke arah Ventura di luar gulat. Kemitraannya dengan investor real estate Scott Everhart melahirkan Ca-Hart, sebuah bangunan komersial di Loveland, Colorado yang merupakan simbol kecerdasan entrepreneurinya. Proyek ini, yang selesai pada 2007, tidak hanya merupakan bukti dari kebijaksanaan bisnisnya, tetapi juga merupakan representasi nyata dari sifat multifaset kehidupannya. Selain itu, kecintaan Calaway terhadap kesejahteraan hewan menyebabkan pembentukan Zeus Compton Calaway Save the Animals Fund, yang beroperasi di Texas A&M College of Veterinary Medicine. Misi yayasan untuk menyediakan pengobatan penyelamat bagi anjing besar menyoroti sisi yang lebih lembut dari pria di balik topeng yang menakutkan. Secara paralel, pencarian sinematik Calaway menawarkan penggemar sekilas tentang aspek lain dari kepribadiannya. Perannya dalam produksi seperti Subway dan Sisters of the Sea, meskipun kurang dikenal, menampilkan keinginan untuk melampaui dunia gulat. Bahkan penampilannya dalam film 1993, Subway, memberikan pengingat halus bahwa jangkauan Undertaker memanjang ke hiburan arus utama. Ventura-Ventura ini lebih lanjut menekankan kompleksitas citra publiknya, citra yang berada di antara mitos dan kenyataan. Sementara itu, keterlibatan politik menjadi semakin menonjol. Penggunaan tema masuk Calaway, Bell Tolls, pada rally Donald Trump pada 2024 menarik perhatian yang signifikan, dengan penonton mempertanyakan apakah dia menyetujui penggunaan musik tersebut. Acara ini merupakan titik balik, mencerminkan penetrasi budaya persona Undertaker. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang dirilis, asosiasi antara musik tema dan pesan politik menekankan bagaimana ikonografi gulat dapat digunakan di luar konteks aslinya. Dukungan Calaway berikutnya untuk Trump pada pemilu 2024 lebih lanjut menggambarkan persimpangan antara budaya pop dan politik, menyoroti kemauannya untuk terlibat dalam wacana nasional. Kehidupan pribadi Undertaker, sementara itu, melukis potret seorang pria yang mengemudi keseimbangan antara pribadi dan publik. Pernikahannya, dengan Jotlyn, Sarah Frank, dan Michelle Moll, menawarkan sekilas tentang dimensi yang berkembang dari kehidupan keluarganya. Setiap persatuan membawa anak-anak yang berbagi dalam perjalanan. Adopsi seorang putra dengan Michelle Moll dan kemitraan yang rendah tetapi tetap sejak 2010 mencerminkan komitmen terhadap keluarga dan nilai bersama. Kehadiran Calaway di media sosial, meskipun minimal, lebih lanjut memperkuat citra seorang pria yang, meskipun menjadi tokoh publik, memilih untuk melestarikan semacam privasi. Narasi Undertaker, meskipun dibanjiri kemenangan yang grandiose dan pencapaian yang memecahkan rekor, dipintal dengan momen-momen yang menyoroti kerentanan. Dari cedera yang diderita selama kecelakaan mobil pada tahun 2000, sebuah insiden yang meninggalkannya dengan kaki yang hancur, hingga tuntutan fisik gulat yang mendorongnya ke ambang kelelahan, setiap kemunduran menguatkan aspek manusia dari legenda tersebut. Respon publik terhadap insiden-insiden tersebut, dipenuhi dengan simpati, penghargaan, dan keinginan untuk memahami lebih dalam, menekankan ikatan antara persona mitos dan penonton yang mendukungnya. Insiden-insiden tersebut, meskipun tragis pada saat itu, menjadi bagian dari alur cerita yang penggemar ikuti selama hampir 3 dekade. Kemampuan Calaway untuk menavigasi keseimbangan yang rumit antara persona dan kenyataan ditunjukkan oleh kehadirannya yang tidak pernah berubah di WWE dan komitmennya yang terus-menerus terhadap penyebab yang penting baginya secara pribadi. Ketika dia menghadapi kontroversi dan pengawasan publik, dia tetap tegar, mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Perjalanan The Undertaker dari seorang pegulat yang bersendirian menjadi seorang tokoh publik yang multifaset adalah bukti ketabahan yang mendefinisikan warisannya. Mengingat kontribusi Calaway, tidak mungkin untuk mengabaikan dampak dari pencapaian kejuaraannya. Dari kemenangan kejuaraan pertamanya hingga yang terakhir, setiap pemerintahan kejuaraan adalah bukti dari sifat yang tidak tergoyahkan dari seorang pria yang menolak untuk membiarkan kekalahan menentukan narasinya. 42 pemerintahan kejuaraannya, sebuah prestasi yang mengungguli rekan-rekannya, tetap menjadi pengingat konstan tentang besarnya pengaruhnya.
Kemenangan-kemenangan ini tidak terisolasi. Mereka membentuk sebuah kontinum kemenangan yang dirayakan penggemar selama dekade. Selain itu, usaha Calawai di bidang real estate, kesejahteraan hewan, dan hiburan mencerminkan diversifikasi yang disengaja. Usaha-usaha ini menggambarkan visi yang lebih luas yang melampaui batas-batas Gulat, visi yang menekankan komitmennya terhadap penyebab yang sangat penting baginya. Setiap proyek, baik itu bangunan komersial Chahart atau Zoos Compton Calawai Save the Animals Fund, melambangkan sebuah babak baru, satu yang menggaungkan semangat ketabahan yang mendefinisikan persona Gulatnya. Keterlibatan politik, juga, memainkan peran penting dalam membentuk narasi Calawai. Penggunaan bell tolls di rally politik, terutama rally Trump 2024, mengingatkan penggemar bagaimana persona ikonik bisa mempengaruhi kesadaran publik. Dukungan Calawai terhadap pemimpin politik nasional lebih lanjut menekankan bagaimana tokoh populer bisa menjembatani dunia hiburan dan politik. Perpaduan antara ranah ini menambahkan lapisan-lapisan pada pria di balik topeng, menggambarkan bagaimana kehadirannya meluas melampaui arena WWE. Dalam mempertimbangkan hubungan pribadi Calawai, evolusi dari pernikahan awal hingga dinamika keluarga saat ini menekankan keinginan abadi untuk mempertahankan keseimbangan. Ikatan yang terbentuk dengan pasangannya, melalui anak-anak dan nilai-nilai yang dibagikan, menyoroti sisi manusia dari kisah The Undertaker. Pilihannya untuk menjaga privasi di tengah kehidupan publik berbicara tentang pentingnya batasan, bahkan bagi seorang pria yang personanya menduduki sorotan. Warisan The Undertaker tetap menjadi salah satu kekaguman dan rasa hormat. Rekor untuk gelar terbanyak tetap menjadi bukti yang tak terhapus tentang dampaknya pada dunia gulat. Pengaruhnya pada penggemar, melalui gerakan ikonik dan alur cerita yang berkesan, terus bergema. Namun, cerita tidak berakhir dengan satu prestasi. Itu terus sebagai narasi seorang pria yang, meskipun diabadikan di hati jutaan orang, tetap rentan terhadap liku-liku kehidupan yang tidak terduga. Ketika komunitas menonton, mengingat, dan memikirkan kembali perjalanan, warisan The Undertaker bertahan, menginspirasi generasi masa depan dan mengingatkan kita bahwa kisah-kisah terbesar seringkali menggabungkan kemenangan dan kemanusiaan. Warisan The Undertaker tetap menjadi salah satu kekaguman dan rasa hormat. Rekor untuk gelar terbanyak tetap menjadi bukti yang tak terhapus tentang dampaknya pada dunia gulat. Pengaruhnya pada penggemar, melalui gerakan ikonik dan alur cerita yang berkesan, terus bergema. Namun, cerita tidak berakhir dengan satu prestasi. Itu terus sebagai narasi seorang pria yang, meskipun diabadikan di hati jutaan orang, tetap rentan terhadap liku-liku kehidupan yang tidak terduga. Ketika komunitas menonton, mengingat, dan memikirkan kembali perjalanan, warisan The Undertaker bertahan, menginspirasi generasi masa depan dan mengingatkan kita bahwa kisah-kisah terbesar seringkali menggabungkan kemenangan dan kemanusiaan.